Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Abi Sabihis. Saya adalah seorang guru ngaji dan juga guru agama. Di video kali ini, saya ingin meneruskan belajar saya tentang hukum karma yang jarang banget dipelajari. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan atau sharing kesalahpahaman-kesalahpahaman tentang karma. Bahkan bukannya kesalahpahaman, tapi mungkin kurang lengkapnya pemahaman kita tentang karma. Karena jarang banget dipelajari. Apalagi kita dalam tradisi Islam biasanya kata-kata karma itu amat dihindari. Selalu nanti diidentifikasi sebagai bagian dari ajaran-ajaran agama lain, atau ajaran agama Hindu atau Buddha dan lainnya. Tapi setelah saya belajar ternyata menemukan bahwa istilah karma itu universal, gitu. Luas, dan kita nggak ada masalah kalau kita belajar untuk memahami lebih lanjut. Di video sebelumnya saya sudah juga menjelaskan tentang bahwa karma itu adalah maknanya tindakan, perbuatan, baik perbuatan di level kata-kata, di level fisik, di level pikiran ataupun perasaan, ya kan? Artinya ketika kita berbuat sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari hasil perbuatan kita. Jadi kalau kita berpikir negatif misalnya, maka kita pun akan mendapatkan hasil dari pikiran kita. Dan kita tidak bisa menghindar dari hasil dari pikiran kita tersebut. Kalau kita berkata-kata jelek, misalnya juga contoh ya, kenapa selalu ya identifikasi itu jelek? Karena selama ini karma kan selalu diidentifikasi dengan konotasi yang jelek, yaitu penderitaan, pembalasan, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita berkata-kata negatif, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang negatif dari kata-kata kita itu. Jadi satu hal yang nggak bisa kita hindari adalah efek atau konsekuensi daripada apa yang kita lakukan, ya. Saya sedikit ulang penjelasan tentang karma yang kemarin. Jadi ada yang melihat, sedikit aja ya, ada yang melihat karma itu sebagai buku besar debit kredit tentang pahala dan dosa, auditor kehidupan kita, lalu kemudian yang mengatur bahwa seseorang akan dapat penderitaan, seseorang akan dapat kebahagiaan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa karma adalah hukum tabur tuai, ya. Itu semuanya bisa benar, bisa salah, tergantung perspektif kita memahaminya, kan gitu. Nah, faktanya sebenarnya dari guru-guru yang pernah saya belajar adalah bahwa karma nggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Karma nggak ada hubungannya dengan auditor kehidupan. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan yang maha baik di sana atau di sini. Tuhan tuh baik, Allah tuh baik. Allah itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan itu harus kita prasangkakan dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya pencipta udah pasti menciptakan yang terbaik ciptaannya. Tapi kalau kenyataannya ternyata kita mengalami penderitaan, itu sebenarnya bagi saya bukan Tuhan yang ngasih penderitaan, tapi kitalah yang menciptakan penderitaan itu, ya kan? Hasil dari keputusan-keputusan yang kita lakukan. Jadi karma itu nggak ada hubungannya dengan auditor kehidupan. Tapi kan ada yang bilang bahwa nanti dihubungkan dengan namanya keadilan ilahi, gitu ya. Allah itu maha adil, dia akan menghukum orang yang berbuat jahat, maka akan memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik, kan gitu. Dari sisi akal logika, ya betul. Tapi sebenarnya yang memberikan hukuman itu bukan Tuhan. Perbuatannya lah yang memberikan hukuman pada dirinya sendiri. Ini agak advance ya di pelajarinya ya. Perbuatannya lah yang akan memberikan hukuman pada dirinya sendiri. Ya kan? Kalau Anda mencuri, maka Anda akan dihukum, kan? Baik oleh pengadilan maupun oleh masyarakat misalnya. Tapi siapa yang memberikan hukuman? Yang memberikan hukuman adalah perbuatannya itulah yang menghasilkan hukuman. Gitu.
Kalau Anda berbohong, maka Anda pun akan mendapatkan hukuman dari kebohongan Anda, kan gitu, dari kebohongan kita. Kalau Anda berkhianat, kita yang akan mendapatkan hukuman. Jadi pengkhianatanlah yang memberikan hukumannya, bukan yang di atas, kan gitu. Logikanya sederhana seperti itu. Sama kebaikan juga begitu. Jadi kebaikannya lah yang akan memberikan dampak baiknya kepada diri kita, ya kan? Jadi di fase ini saya ingin jelaskan bahwa yang menentukan arah hidup kita mau dibawa kemana atau takdir apa yang mau kita ciptakan, itu tergantung kita. Kenapa? Karena Allah udah ngasih akal, Allah udah ngasih perangkat, udah ngasih hati, udah ngasih imajinasi, udah ngasih kreativitas, udah ngasih keinginan, udah ngasih kemauan, kemampuan. Ada ayat Quran yang bilang kan, yang mengatakan firman Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan Dia sendiri yang merubahnya. Kita lebih sederhanakan lagi, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau bukan Dia sendiri yang mengubahnya. Dengan cara apa? Allah sudah memberikan bekalnya kan? Akal, kreativitas, akal pikiran, gimana cara menyebutnya? Ya akal pikiran kan gitu. Untuk membuat atau menciptakan atau membawa hidup kita mau dibawa kemana, kan gitu. Jadi stop kita untuk nyalahin siapapun, kan gitu. Kalau hidup kita menderita, jangan punya pikiran Tuhan memberikan penderitaan. Jangan-jangan kita menderita karena kita salah sikap, itu aja. Sesederhana itu sebenarnya. Lalu kenapa tiba-tiba pikiran kita buntu gitu, ya kan? Yang membuat buntu pun kita sendiri, karena terlalu complicated pikirannya, ya kan? Itu dari mana tuh? Pikiran buntu itu datang dari mana? Pikiran gak tahu arah jalan tuh, pikiran yang stuck tuh datang dari mana? Itu yang harus diselidiki. Kenapa sih aku punya pikiran yang buntu ketika ada satu masalah, kok aku gak bisa menyelesaikan masalah itu? Ketika aku punya problem kehidupan, kok aku gak bisa menyelesaikan problem kehidupanku gitu? Kenapa? Apakah Allah belum memberikan jalannya atau kita nggak bisa meng-create jalannya? Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa meng-create? Ya, itu bisa direnungkan. Apakah kita terlalu banyak malu, terlalu banyak takut, terlalu banyak nggak percaya diri? Hidup kan sebenarnya eksperimen dan experience. Coba aja dulu, lakukan. Kalau kita nggak melakukan, kan kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi ketakutan tuh udah duluan, mendahului sebelum perbuatan terjadi. Ya kan? Gitu loh. Jadi saya sebenarnya sedang memberikan pendidikan buat diri saya ya, karena saya juga banyak ketakutannya. Untuk bikin video kayak gini saya kan takut gak ada yang nonton, takut gak dianggap, takut ya disalah pahami orang atau nanti salah dimengerti gitu. Padahal kan ini juga bagian daripada kita nge-challenge diri sendiri untuk melawan ketakutan-ketakutan agar kita terbiasa, kan gitu ya. Oke, balik lagi ke karma tadi ya. Sebaliknya, guru saya bilang di sini, karma bermakna kita telah menciptakan cetak biru untuk hidup kita sendiri. Kita menciptakan blueprint for our life. Kita adalah pencipta nasib kita sendiri. Nah, ini agak serem menyampaikannya ya, bahwa ketika kita mengatakan kita adalah pencipta nasib kita sendiri, itu nanti dianggapnya misalnya takutnya berarti kita nggak percaya tentang skenario Allah kan gitu misalnya, atau kita nggak percaya bahwa ini takdir Tuhan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah bahwa kita bertanggung jawab pada kehidupan kita sendiri. Mau dibawa kemana hidup kita, itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab tetangga, bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak, bukan tanggung jawab pasangan dan segala macamnya. Kita, diri kita sendiri, kan gitu. Jadi dengan mengatakan ini karmaku, artinya aku bertanggung jawab terhadap pilihanku, keputusanku. Ketika Anda menikah, dapat pasangan, suka dan tidak suka, Anda menerima.
Ketika Anda punya anak, suka dan tidak suka dengan segala kelakuan dan prestasinya, Anda menerima, berarti Anda bertanggung jawab terhadap keputusan melakukan pernikahan atau keputusan untuk mempunyai anak. Kan gitu. Jadi menjalani karma artinya adalah mengambil alih tanggung jawab kita itu, kita coba hadapi dengan baik, kita hadapi dengan sadar. Kita hadapi, bukan lari gitu. Bukan lari atau ditinggalkan. Ya kan? Karena ada dua, lari atau ditinggalkan. Ditinggalkan artinya masa bodoh kan gitu. Anda punya anak, Anda dibiarkan aja gitu. Nggak Anda urus, nggak Anda berikan pendidikan, nggak Anda arahkan. Nanti akan menciptakan karma baru. Ya kan? Gitu. Tapi ya, ambil alih kan gitu, bertanggung jawab lah kan gitu. Makanya salah satu Ustadz bilang ya karma adalah sebenarnya mengambil tanggung jawab dari apa yang sudah kita perbuat sendiri. Oke? Teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun ada kata-kata yang saya kurang pas atau keliru, bisa di kolom komentar memberikan koreksi atau pandangannya ya kan gitu. Oke, jadi selanjutnya adalah apa? Karma adalah dasar alamiah dari seluruh eksistensi. Ribet bahasanya ya. Maksudnya adalah karma adalah fondasi yang natural dari seluruh keberadaan. Bukan hukuman yang dipaksakan dari atas. Bukan hukuman yang dipaksakan dari atas. Kenyataannya kan kita merasa seperti ada hukuman kan gitu. Apa ya? Aku mengalami kehidupan seperti ini, ya mungkin ini hukuman buat gue. Itu benar sih gitu. Kayak misalnya satu hari gitu saya pernah bohongin orang gitu. Ternyata begitu berefleksi ke peristiwa masa lalu, jangan-jangan saya pernah membohongi seseorang. Dan ternyata benar gitu, satu hari mungkin saya pernah bohongin sama orang, ternyata dapat balasannya, saya dibohongin sama orang. Jadi saya tahu rasanya. Ya kan? Tapi pengetahuan ini kan memberikan kita kesadaran. Oh, berarti jangan sekali-sekali kita membohongin orang. Satu hari kita akan dibohongin. Ya kan? Jangan sekali-kali nyakitin orang. Satu hari kita akan disakitin. It's a belief. Ini sebuah kepercayaan. Dan begitu kita percaya, itu berlaku. Ya kan? Jadi hukuman yang dipaksakan tuh kayak gitu. Jadi kayak hukuman yang dipaksakan tuh kalau nggak ada pengetahuan. Ya kan? Kalau kita nggak tahu, itu seperti, ini bukan kesalahan gue gitu. Jadi ketika misalnya Anda punya hubungan, tapi misalnya kekasih Anda mengkhianati Anda gitu, kita langsung nyalahin, itu salah dia. Gue udah setia sama dia, tapi ternyata dia nggak setia sama gue, berarti salah dia, kan gitu. Itu hukuman yang dipaksakan. Gue dihukum nih, gue disakitin nih gitu. Tapi kalau Anda berefleksi ke masa lalu, coba deh perhatiin, pernah nggak Anda mengkhianati pacar Anda atau kekasih Anda atau siapapun di masa lalu? Ya kalau pernah, itu ya udah, itu sebagai balasannya buat impas gitu loh. Nah, pengetahuan membuat impas ini kan penting supaya kita nerima keadaan-keadaan seperti ini kan gitu. Ada banyak kasus ya, misalnya bisa saya coba berikan contoh-contohnya. Misalnya, apalagi kasusnya misalnya kehidupan rumah tangga gitu. Misalnya kan ada orang yang, nggak usah deh, nanti aja untuk contoh-contoh berikutnya ya, karena mengobservasi kehidupan tuh menarik banget, dan kita bisa ketemu benang merahnya kenapa seseorang menderita, kenapa seseorang bahagia. Itu ternyata tidak lepas dari rangkaian kehidupan yang dia ciptakan sebelum-sebelumnya. Nah, ya sekarang tinggal menuai hasil aja kan gitu ya. Jadi tidak ada apapun yang terjadi tiba-tiba, itu nggak ada. Semuanya hasil dari perbuatan-perbuatan, keputusan-keputusan kita di masa lalu. Jadi yang namanya kebetulan itu tuh nggak ada ya, kalau kita paham. Kebetulan banget kita ketemu di mall gitu misalnya. Contoh kan, kalau kita ke mall, kita ketemu temen, kebetulan banget kita ketemu di sini kan gitu. Yang ada adalah kita nggak tahu kalau kita bakal ketemu dia. Padahal sebelum kita ke mall, orang yang bakal ketemu dengan kita itu dia sudah merencanakan mau pergi ke mall kan gitu. Jadi saya pergi ke mall, dia pergi ke mall, ketemu gitu. Nah, itu bukan kebetulan.
karena ketidaktahuan kita aja. Kalau kita tahu semuanya, ya nggak ada yang kebetulan. Kan gitu. Oke, jadi karma adalah dasar kehidupan, suka atau nggak suka gitu. Itu terjadi kan gitu. Karma tidak memungkinkan kita untuk mengalihkan tanggung jawab kita kepada pihak lain. Karma tidak menyalahkan orang tua, guru, negara, teman, atau nasib kita sendiri. Karma membuat kita berani bertanggung jawab atas takdir kita sendiri. Seluruh pengalaman hidup kita sebenarnya adalah rangkaian karma. Oke? Jadi take your responsibility gitu. Ya. Sebagai individu bertanggung jawablah. Ya kan? Atas masalah-masalah yang terjadi, bukan menghindar. Ada cerita begini lah ya. Ada seorang perampok, penyamun, dia merampok seorang alim, seorang bijak yang membawa uang. Gitu ya. Ya namanya orang bijak, ya udah, kalau dirampok ya. Tapi kalau dirampok ya udah, oke. Ini nih kan gitu kan, bukan melawan dan segala macam, karena dia ngerti kan. Tapi sebelum dia mengizinkan dirinya dirampok, dia dialog dengan perampoknya itu kan. Oke, kamu boleh merampok saya, tapi izinkan saya bertanya satu hal. Ya kan? Apa pertanyaannya kan gitu? Kamu melakukan perampokan ini kan untuk menghidupi keluarga kamu. Sekarang pulang ke rumah, ikat saya di pohon agar saya tidak lari, amankan uang saya. Kamu pulang ke rumah, tanya satu persatu di rumah, ya mulai dari orang tua, bapak, ibu, anak, istri dan segala macamnya, suami. Mau nggak di antara mereka menanggung karma kamu sendiri yang kamu ciptakan? Ya, dia pulang akhirnya kan. Dia ketemu bapaknya, dia bilang ke bapaknya, Pak, saya melakukan perampokan, perbuatan, dan juga segala macam perbuatan kayak gini. Maukah Bapak menanggung karma hidup saya? Ya bapaknya bilang pasti apa? Ya nggak mau. Mana ada orang yang bisa mau menanggung karma orang lain kan? Dia tanya istrinya, dia tanya anaknya, nggak ada yang mau. Malah mereka menjawab. Menjawabnya gimana? Hidup kami adalah tanggung jawabmu. Tapi bagaimana kamu menghidupi kami, itu karma kamu gitu. Coba ya. Kehidupan kami adalah tanggung jawabmu. Tapi bagaimana cara kamu menghidupi kami, itu adalah karmamu. Wah, gimana tuh? Kalau Anda punya anak, punya pasangan, kehidupan mereka tanggung jawab Anda kan? Tapi bagaimana cara Anda menghidupi mereka, itu adalah karma Anda sendiri. Renungkan aja ya. Kalau teman-teman bisa menjelaskan lagi kata-kata ini, boleh tuliskan di komen ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Karma bukanlah sebuah doktrin. Karma bukanlah sebuah ajaran. Ya. Mempercayainya atau tidak, Anda percaya atau enggak tentang karma, tidak akan dapat poin apapun. Oke? Anda tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa, atau tidak mendapatkan anugerah apapun, mau percaya atau enggak. Ya. Kenapa? Karena dia tetap akan jalan gitu. Akan jalan. Karma bukanlah kitab suci, bukan sebuah ideologi, pemikiran, bukan sebuah filosofi hidup, bukan juga sebuah teori. Tapi karma adalah mekanisme eksistensial. Maksudnya dia ada begitu aja. Seperti matahari, ia akan tetap bekerja. Terlepas dari kita meyakininya dia bersinar atau enggak, dia kan bekerja terus. Nah, karma juga terus bekerja gitu. Ya kan? Besok kita akan hidup, kita menciptakan karma baru. Hidup lagi, karma tercipta lagi. Hidup lagi, karma tercipta lagi. Terus saja. Jadi kita nggak bisa menghindar dari karma sebetulnya. Tapi kita bisa memodifikasinya dengan cara melakukan hal-hal yang baik kan. Gitu. Supaya tidak memupuk karma yang
jelek, kan gitu. Jadi dengan mempunyai pengetahuan seperti ini, ya sebenarnya kita mengambil alih kendali hidup kita. Mau dibawa kemana, mau diapain, mau dibuat bahagia atau menderita. Kan gitu. Itu yang mau saya coba bagi buat teman-teman. Supaya think first, atau ya mikir dulu sebelum melakukan sesuatu, sebelum berkata sesuatu, sebelum berkehendak sesuatu, sebelum berperasaan tentang sesuatu. Ya, sebelum berkata-kata pada anak, sebelum marah-marah dengan pasangan, sebelum mengeluh dengan pekerjaan. Pikirkan dulu, karena kata-kata, keluhan, dan segala macamnya itu akan terus tercipta di alam imajinasi, di alam mental, di alam spiritual mungkin ya, atau di alam yang kita nggak terlihat. Vibrasinya kena gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi menyukai atau tidak, percaya atau tidak gitu ya, itu akan tetap terus jalan gitu. Karena dia bukan objek buat dipercayai kan gitu. Cuma buat dijalani aja kan gitu. Ya, jadi dengan memahami karma berarti kita berusaha menavigasi jalan takdir hidup kita dengan sukacita, mengambil alih kemudi hidup kita secara penuh dan secara sadar. Makanya saya mempraktekannya dengan cara menjalani apapun tuh dengan senang hati. Sebagai seorang guru ngaji, kan kadang-kadang harus datang ke rumah klien, ke rumah murid kan. Karena saya belum membuat sebuah tempat di mana murid yang datang ke tempat saya, kan gitu. Kalau di pesantren biasanya kan murid yang datang ke tempat gurunya untuk belajar. Tapi karena keterbatasan tempat, saya belum punya tempat, kan saya yang datang ke sana, kan gitu. Dan memang anak-anak sekarang kan selalu inginnya didatangin terus, kan gitu. Ini juga satu hal yang coba saya berikan kesadaran gitu, bahwa ada baiknya kalau menuntut ilmu itu datang ke rumah gurunya agar jadi berkah, kan gitu, agar bermanfaat. Nah, tapi oke. Kadang-kadang kan di perjalanan kita ada banyak problem, ada macet, ada terlambat, ada panas, bahkan ada apapun. Semua orang kan, Anda pergi ke kantor, ada kemacetan. Anda pergi ke mana lagi, bekerja, ada kemacetan, ada masalah di jalan. Ketimbang menjalaninya dengan cara mengeluh, ngedumel, why? Kenapa nggak kita jalani dengan senang hati, dengan happy gitu, dengan senang gitu. Nah, kalau kita men-switch atau mengubah perasaan yang tadinya mau lo jadi senang, jadi happy, itu karmanya jadi lebur, ya. Karmanya nggak terlalu berat. Kita jadi happy. Tiba-tiba semuanya berjalan dengan enak aja gitu. Dengan enak aja berjalan semuanya. Dan kita bersyukur. Padanya kita bersyukur. Alhamdulillah, hari ini pekerjaan terselesaikan. Hari ini misi saya terselesaikan. Hari ini ada kebanggaan tersendiri. Manakala kita bisa menjalani hari-hari dengan happy, dengan tenang, dengan senang. Salah satu teman saya yang udah mencicipi materi kayak gini bilang, yang dulunya masalah, kok sekarang tidak terlihat lagi sebagai masalah. Kenapa? Ya karena kita merubah cara pandangnya itu tadi. Ya, dengan happy, dengan gembira gitu. Saya juga bilang ke ibu saya juga begitu. Udah, jangan dibuat pusing. Ya, apapun yang terjadi, buat pikirannya happy. Nah, itu ya. Oke, itu saja ya bagian ketiga dari karma ini ya, yaitu teka-teki abadi karma pelan-pelan mulai terbuka. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme karma ini bekerja. Stay tune di video berikutnya. Terima kasih atas waktu Anda menyaksikan video ini. Kita sama-sama belajar. Ya, kalau bisa subscribe, share, dan juga komen di video agar channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa terus berbagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.